Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya ini kejadian ini sepertinya bukan yang pertama kali ya. Artian kata saya ini kayaknya yang keempat ya. Yang pertama pernah terjadi pada saat saya ke Trisi. Jadi di Trisi ada di pinggir sawah itu tiba-tiba kendaraan bermotor, ada beberapa anak, patwalnya udah lewat, mereka langsung berlari, langsung dua. Kita masih diem nih, oke. Terus yang kedua, pada saat kalau nggak salah di Gabus, itu jalan desa lah, jalan kecil malam gitu. Patwa lewat, di sebelah ada warung. Ternyata tiba-tiba ada yang nyebrang, di seberangnya ada jondol, langsung dia mengambil gambar Lucky gitu. Nah, ini maksudnya apa? Oke, saya sampai bilang sama teman-teman semuanya, sama patwal apa, sama tim saya, ini jangan sampai ada apa-apa dan kita jadi anarkis nih. Anarkis bukan kita, tapi nggak tahu siapalah gitu ya, ditunggangin kah atau apa gitu. Nah selanjutnya kemarin tanggal 1 setelah saya di Sutra, saya mau sholat asar ya, saya mencari masjid dulu sambil jalan. Di depan saya udah lihat, wah ini ada motor berjajar dengan seragam ataupun kaos warna putih yang saya tahu pasti bukan kaos saya. Dan karena memang udah dari jauh udah kelihatan ada mau dua gitu, dan di situ ada rumah yang saya belum tahu kalau itu bengkel atau apa. Ada spanduknya apa baliho besar nomor paslon tersebut ya. Karena dia dua dia ke tengah ya kan, dua gitu, otomatis saya turun, berhenti. Oke guys, tentu masih bersama dengan Koko Cirebon. Semakin seru tentunya ya. Peristiwa tragedi yang waktu di Sukra masih ingat ya kawan-kawan ya. Dan ini pernyataan dari Bu Nina Agustina. Katanya pada saat itu banyak hal, kalau setiap lewat itu ada 3 hal katanya. Ada yang memakai poster kalau Bu Nina lewat gitu kan. Ya mungkin menurut saya Bu Nina itu ada salah satu simpatisan orang yang suka dengan salah satu pasangan ya, atau pilihan dari masyarakat. Ya wajar-wajar saja, hak demokrasi kita juga diatur dengan undang-undang, artinya berhak untuk berbicara, berhak untuk memilih ya. Yang kedua adalah jangan sampai jadi anarkis yang dipaparkan oleh Bu Nina tadi. Anarkis itu kan dibuat oleh tim sukses Bu Nina sendiri ketika kejadian pada saat di Sukra itu. Banyak yang menonton, mungkin juga teman-teman masyarakat Indramayu juga melihat dari video itu. Yang anarkis itu bukan dari masyarakat, tapi justru dari timnya Bu Nina nih. Kalau kita lihat dari video itu, maaf kalau saya salah, minta diluruskan teman-teman. Karena kita melihat dari video itu, yang anarkis adalah salah satu orang yang mengajak berantem juga ada ya kan. Bahkan orang-orang itu yang tim dari mungkin timnya Bu Nina itu ya, yang seolah-olah emosional, yang kayaknya diduga untuk pengen greget, pengen hajar dia gitu kan, Pak Sodikin ini. Padahal Pak Sodikin juga tersendiri juga udah minta maaf kan saat itu. Nah jadi kalau menurut saya, kalau bicara tentang takut tim ses kita itu ada keributan, bahkan bisa menjadikan suatu gagasan bahwa nanti ada keramaian dan keributan dengan masyarakat, saya rasa itu dari tim ses Bu Nina sendiri, masyarakat biasa saja sih sebetulnya menanggapinya. Ya gak ada salahnya kalau memang jangan salah, nanti dibuat ribut lagi nanti saya. Oke guys, kita lanjut ke next ke video. Ini semakin seru nih, babak baru tentunya semakin seru yang kita akan coba pertontonkan tentunya ya. Kedua belah pihak di nomor 2 nomor 2 ya. Check out. Kenapa dua? Memang ada yang kampanye di sini. Oh saya bilang saya anaknya Dai Bahtiar. Kenapa? Ya memang satu, saya anaknya Dai Bahtiar. Yang kedua, saya juga bukan orang yang seenaknya. Saya masih Bupati Indramayu, SK saya sampai 2026 masih Bupati Indramayu. Tanggal 25 November saya masuk lagi, kerja lagi menjadi Bupati Indramayu sampai nanti pelantikan di bulan Februari 2025 insya Allah. Kan seperti itu. Saya tidak mau kalau di situ terjadi apa-apa atau masyarakat diajak
atau terprovokasi. Dan yang paling mengerikan buat saya adalah apa? Jika mereka dua itu langsung menabrakkan dirinya di mobil saya bisa diskualifikasi dan saya bisa diperiksa. Kok nabrak? Aduh, berarti apa? Kampanye-kampanye ini buat saya gagal. Nah, ini siapa? Siapa yang menunggangi seperti ini? Iya, setelah tadi kita lihat tuh cuplikan yang tadi kita lihat, ya, dan kita coba untuk paparan dari Ibu Nina ini bahwa kalau lewat itu ketabrak. Tapi kalau kita lihat dari video yang sudah kita lihat bersama teman-teman, bahwa tidak ada yang lewat, justru mobil patwal itu kencang banget loh kita lihat. Bahwa patwal itu kencang. Nah kalau memang ada yang nyebrang pasti ketabrak dengan mobil patwal dulu gitu loh. Tapi kita lihat dari videonya kan tidak ada yang nyebrang. Justru mereka cuman di pinggiran jalan, cuman dua gitu. Terus mobil patwal itu kencang banget, terus Bu Nina berhenti. Dan disitulah terjadi tragedi kan. Yang mengawali keributan itu ya sebetulnya kalau memang Bu Nina ini bijak, apalagi seorang bupati yang berpengalaman lah ya seharusnya biarkan saja lah. Walaupun memang beda pendapat juga biarkan saja. Gitu loh. Jadi sehingga tidak bisa meredam suasana yang memang saat itu keruh, bahkan berbicara tentang saya anaknya Bahtiar. Dan disitulah kita jadi pertanyaan, apakah sebesar itukah powernya ketika pada saat memimpin gitu loh. Itu jadi pertanyaan masyarakat tentunya. Kalau memang di situ saya adalah bupati loh gitu loh. Ya nggak ada masalah memang dia bupati. Tapi kalau bicara tentang menyangkut pautkan dengan jabatan seorang bapaknya gitu kan, ini nggak nyambung dengan pemimpinannya dia gitu. Apa coba ya, segala sesuatunya besar karena diduga bapaknya kah? Kalau bicara seperti itu kita juga nggak tahu. Oke, next video kembali. Mohon maaf buat paslon 2, khususnya Luki Hakim, mantan wakil bupati saya tegas di sini. Saya pernah ajak bicara Anda, ya kan, bagaimana untuk pemerintahan ini, yuk kita bekerja sama dengan baik. Saya sampaikan begitu. Tapi Anda tidak mau dan Anda bilang bahwa siap untuk berjalan sendiri-sendiri saja. Saya tidak tahu maksud Anda untuk mundur. Jika Anda punya masalah pribadi, ayo sama-sama selesaikan, ketemu sama saya. Jangan hancurkan Indramayu yang sedang membangun dan jangan memprovokasi masyarakat Indramayu, dan tidak perlu Anda menjelekkan saya karena Anda datang ke Indramayu adalah dibayar oleh saya. Jadi Bu Agustina, ketika Anda mengajak Luki Hakim pasti kan ada sesuatu yang dibicarakan ya, yang jelas ada perjanjian atau kenapa sih Anda juga mau menggelontorkan uang untuk Luki Hakim? Itu pernyataan Anda. Ya, kenapa Anda itu mau menggelontorkan uang dan memanggil Luki Hakim untuk menjadi wakil kan? Itu pasti ada suatu perjanjian yang mungkin disepakati oleh kedua belah pihak. Namun ketika Luki Hakim keluar ya dari pemerintahan Indramayu dan dia juga menyalurkan sendiri, itu kan hak-hak dari Luki Hakim dan itu tidak bisa diatur, ya kan? Semuanya punya keinginan dan ini demokrasi gitu loh. Dia bebas-bebas aja selagi tidak melalui aturan, ya kan? Kalau bicara tentang diduga menuduh Luki Hakim untuk memprovokasi masyarakat, saya rasa tidak. Masyarakat itu cinta mungkin, artinya punya tindakan-tindakan sendiri. Tapi saya lihat tidak ada anarkis di situ. Justru dari tim ibu sendiri kan, yang mencontohkan tidak baik, membuat anarkis di suasana peristiwa itu kejadian. Saya rasa gini deh Bu, saya rasa kita sebagai masyarakat, sebagai YouTuber juga ya, berharap ketika masyarakat itu bereaksi, selagi reaksi itu tidak membuat kerugian buat ibu, ya biarkan saja. Ini kan satu hak demokrasi ya kan, yang kita juga punya hak demokrasi itu dan bebas-bebas berpendapat. Ketika segala satunya itu ditoleransi ya dari hak-hak tersebut atau diintimidasi gitu dengan hak tersebut, itu juga jangan kan. Dan nggak boleh juga
intimidasi dan tuduhan-tuduhan provokasi masyarakat yang dituduhkan oleh Ibu ke Luki Hakim, dan saya rasa masyarakat bisa memilih, bisa melihat dengan kejadian-kejadian ini. Jadi hal-hal yang seperti itu yang saya harapkan tidak terjadi lagi, Bu, gitu. Ya minimal kita ketika kita mungkin ke masyarakat lebih bijak, lebih banyak hal yang bisa ditindaki oleh Ibu pada saat kejadian tersebut. Datang, kalau memang Ibu turun saat itu, kenapa, ditanyain baik-baik, ya kan. Semakin keras, semakin masyarakat itu mempunyai image buruk ya tentang apa yang terjadi. Kalau Ibu saat itu turun baik-baik dan juga berbicara dengan Sodikin dan rekan-rekannya secara baik-baik, duduk santai sopan, menunjukkan tentunya karismatik Ibu, saya rasa kejadian keributan itu yang kita lihat juga dengan tim Ibu, saya rasa tidak ada. Itu justru menjadi suatu daya tarik kepada masyarakat. Tapi dengan dipertontonkan seperti itu, entahlah masyarakat akan menilai seperti apa, ya. Yang tentunya ini semakin seru untuk kita perbincangkan, kawan. Polemik-polemik yang saat ini terjadi, ya. Ya, sudah mulai tentunya masyarakat bisa memilih siapa yang terbaik untuk Indramayu. Mudah-mudahan teman-teman juga pintar, semuanya netizen juga tidak bodoh, dan netizen sekarang ini menjadikan suatu terobosan baru, ya, menilai calon-calonnya masing-masing. Siapapun yang jadi nanti yang terbaik di Indramayu, mudah-mudahan amanah dan juga bisa mengayomi masyarakat dengan baik. Kita lanjutkan lagi tentunya di season keempat, ya, video keempat yang akan kita reaction tentunya. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman dan masyarakat Indramayu sekitarnya yang saat ini viral ya di media sosial. Dan saya Koko Cirebon tentunya pamit undur diri hadapan Anda dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like.